Baiklah, selamat malam. Perkenalkan nama saya Vetra Hutagalung dari kelas 2 ECD. Di sini saya akan melakukan laporan praktikum dari mata kuliah pemrograman framework. Di sini saya akan menjelaskan modul 3 yang bagiannya itu ada passing data ke controller, Laravel validation, sama yang terakhir pembuatan simple login. Baiklah, yang pertama itu saya akan menjelaskan passing data ke controller. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan passing data ke view. Maka kali ini saya akan menjelaskan passing data ke controller. Pengiriman data dari view ke controller dapat dilakukan melalui submit form atau ajak request. Mungkin hal yang biasa dilakukan untuk mengirim data ke controller itu biasanya adalah submit form ya. Ketika kita mengetikkan kayak form login, kita mengetikkan terus kan itu akan dikirim ke controller. Jadi submit form itu merupakan proses mengirimkan data ke URL yang ditetapkan pada atribut action pada suatu form. Proses ini biasanya dilakukan melalui metode get atau post yang ditentukan pada atribut method. Lalu yang kedua itu ada AJAX request, merupakan proses pengiriman data dari browser ke server secara asinkron tanpa harus mereload halaman yang biasanya menggunakan JavaScript. Nah, karena kita tidak menggunakan JavaScript, maka saya akan tidak bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai AJAX request, maka saya akan menjelaskan lebih lanjut itu mengenai submit form. Nah, kita mungkin bisa langsung saja membuat submit form kita. Ini ada contoh sintaksnya. Jadi kita langsung buat aja di VS Code kita masing-masing. Di video sebelumnya kan kita sudah punya file view simple homelet, jadi kita gunakan file itu aja. Jadi ini untuk sintak apanya ya, from loginnya, tinggal kita kopas lalu kita pindahkan ke sini. Tinggal kita pindahin aja. Oh, tidak. Hmm, seperti ini ya. Lalu untuk dia biar bisa mengirim datanya ke controller, maka kita harus membuat sebuah function sync up pada home controller yang beserta root aksesnya dengan jenis method post. Jadi yang pertama itu sebelum kita buat functionnya kita perhatikan dulu baris kode from sync out pada simple homelet. Hmm, jadi di sini kita buat from actionnya. Nah, pada bagian ini kita kopas aja. Ini kita akan membuat from actionnya itu home sync up method post. Kita disuruh mengubah method post, lalu kita gunakan add csrf. Sintak sintak csrf ini adalah template pada Blade Laravel yang merupakan fitur keamanan yang memastikan bahwa pengiriman from berasal dari pengguna yang sah dan bukan dari sumber eksternal berbahaya. Ketika kita menggunakan atau mengetikkan CSRF ini, Laravel secara otomatis menyalakan hidden input file dalam form dengan token yang kemudian divalidasi saat form dikirimkan. Kita bisa memilih salah satu ya, ini sama aja. Mau menggunakan yang ini atau yang ini, itu kedua-duanya sama. Jadi, tapi saya menggunakan yang atas aja. Nah, seperti tadi katanya, buatlah sebuah function sync-up pada home controller. Kemarin kita sudah memiliki filenya home controller. Jadi, kita tinggal tambahkan aja di sini function kita yang baru. Kita fokus aja ini. Kita ubah ini sync-up. Dan pada function sync-up-nya, daftarkan parameter request. Maka kita ubah, ini parameternya kita ubah menjadi request, oke. Lalu kita kupas ini, apakah inputannya. Ini kekupas semua ya.
Jadi kita akan mengecek apakah, oh iya, sebelumnya kita harus buat rootnya dulu. Oh iya, sebelum kita mengerun atau mengeceknya, maka kita harus buat rootnya terlebih dahulu. Jadi ini tinggal kita, gimana ya, kita kopas aja ya. Kita bikin di atas. Hmm, Tadi katanya rootnya itu kita pakai metode post. Maka di sini kita bikin post, lalu sin up controller index. Di sini sin dia dari function sin up. Jadi kita ketikkan di sini sin up. Nah, kenapa dia dibuat paling atas? Karena dia berada di file controller yang sama, jadi dia akan memanggil yang paling atas. Jadi sengaja saya buat di sini home synapnya paling atas biar nanti ketika kita panggil dia yang pertama akan muncul. Oke, kalau udah kita coba. Nah, maka kita akan coba apakah outputnya akan sama Vetra 23 passwordnya kita bikin 123. Nah, seperti ini dia. Sudah sama seperti contoh yang tadi di modul ini bilang, dia akan tampil seperti ini. Sudah sama. Nah, nama email password yang ada di sini itu merupakan atribut name pada inputan tersedia seperti ini. Itu adalah nama atribut dari ini. Atribut name, ada atribut name email, name itu password, itu bebas kita membuat apa. Nanti ketika kita misalnya mengetikkan di sini kelas, kita ketik ini jadi kelas, maka yang keluar nanti di bagian output yang tadi itu juga akan menjadi kelas. Itu adalah nama name-nya. Nah, jika data sudah dapat diterima, maka passing data ke controller sudah bisa berhasil dilakukan. Jadi kita akan melakukan passing ke view yang baru dengan nama synup strip success.blade.php. Jadi kita akan buat file di mana kita akan mempacing lagi ke view yang baru. Sebelumnya, seperti yang saya bilang, kita harus membuat, oh maaf, ada format untuk membuat nama file di view itu kita selalu menggunakan .blab. Seperti video saya yang bilang sebelumnya, seperti video-video sebelumnya itu, format dalam pembuatan file view itu adalah menggunakan .blad agar nanti bisa dibaca oleh Laravelnya. Maaf, success.php. Enter. Lalu kita ini. Jika data sudah dapat, kita akan pasting datanya. Ini up filenya. Tapi sebelum itu, kita akan pasting data ke view tadi. Maka ini di bagian public function up request ini, kita copy saja ini. Ini adalah cara untuk mempasting datanya. Jadi ini kita komenkan aja dulu. Nah, ini dia menggunakan return view synup success. Jadi dia akan mempasting datanya ke file synup success kita. Jadi kita harus membuat nama file itu yang sesuai dengan nama yang ada di controller kita. Jadi tadi sudah saya buat ini synup success. Oke, tinggal kita kopaskan aja ini. Oke, setelah ini dia akan mengembalikan nama email sama password kita tadi itu ke bagian ini, ke mail Laravel kita. Jadi coba kita tes buat Vetra email, Vetra password. Kita submit ini.
Nah, seperti ini. Jadi ini adalah bukti bahwa kita telah berhasil mempacing-nya kembali ke view yang baru. Maka nanti email kita tadi kan sudah terkirim ke controller. Jadi kita kembalikan lagi ke passing ke kita pasting lagi ke view yang baru. Jadi dia akan tampil di sini. Ini adalah view kita. Jadi dia akan tampil di sini Petra 23S. Ini kan nama email saya tadi. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Laravel validation. Laravel validation merupakan suatu mekanisme untuk memberi aturan terhadap data yang masuk ke controller secara otomatis. Ini seperti kita, misalnya, untuk melakukan suatu validasi. Jadi ketika kita ingin memasukkan data, namun ketika data itu tidak mematuhi aturan yang ada, maka dia akan mengembalikan ke halaman sebelumnya dan menampilkan pesan kesalahan. Ini biasa terjadi ketika kita ingin melakukan login form ya, kayak kita ingin sign up data kita ketika kita ingin memasukkan password yang nggak sesuai dengan aturannya, seperti harus ada angka kapital, ada huruf kecil, maksimal 8 atau minimal 3. Ketika kita tidak mematuhi aturan yang dibuat, maka dia akan mengembalikan ke ke halaman sebelumnya dan menampilkan pesan kesalahan. Jadi kita akan membuat Laravel validation seperti itu. Jadi langsung aja ke contohnya, pada function yang kita buat yang telah kita buat sebelumnya, kita akan tambahkan baris kode berikut. Baris kode ini. Tunggu. Kita kembali lagi ke VS Code kita. Katanya pada function itu ada di home controller kita. Nah, di sini kita akan menambahkan sintaks ini, request validasi ini ya, itu digunakan untuk validasi input dari permintaan pengguna untuk memeriksa apakah data yang dikirimkan oleh pengguna sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Semisalnya jika validasi gagal, Laravel secara otomatis akan mengembalikan pengguna ke halaman sebelumnya dan menampilkan pesan error. Jadi ini adalah sintaks yang kita gunakan untuk membuat aturan format file kita untuk melakukan validasi. Jadi kita copy, kita pindahkan ke sini. Seperti ini. Lalu selanjutnya itu menampilkan error di validasi di halaman view dengan posisi di atas. Nah, sintaks ini akan kita gunakan ataupun ini adalah if atau for each yang kita gunakan untuk sintaks ini digunakan dalam Laravel itu untuk menampilkan pesan kesalahan, error, atau ketika validasi dapat tidak dapat berhasil di form kita. Jadi ini sintaks yang kita gunakan untuk membantu menampilkan pesan error kita nantinya. Jadi ini kita kopas saja. Ini kita kopas lalu kita pindahkan ke file simple homeblet kita. Katanya itu di bagian H5 class title. Mana ya? Yang mana? Ini. Jadi kita kupas aja. Nah, ini sintaks yang seperti saya bilang tadi, ini sintaks yang kita gunakan untuk membantu menampilkan pesan error ketika kita memformat email kita atau password kita itu tidak sesuai dengan permintaan atau sesuai aturan. Tadi kita sudah membuat ini ya, sintaks aturannya. Jadi ini untuk menampilkan pesan kesalahan ketika kita menginput data namun tidak sesuai dengan aturannya, maka dia akan seharusnya menampilkan pesan kesalahan seperti ini. Jadi kita akan coba, oke, ini yang tadi ya. Kita akan coba sign up ulang. Kita akan coba sign up. Nah, ini kita akan coba login seperti tadi. Ini Vetra, ini formatnya salah. Tadi di sini di bagian home controller ini kita sudah bilang untuk bagian password itu minimal 8. Di sini saya buat 3, maka seharusnya dia akan menampilkan pesan kesalahan. Coba kita coba. Oh. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita memformat filenya namun tidak sesuai dengan aturan yang sudah diminta, maka dia akan menampilkan pesan kesalahan. Tapi coba kita buat sesuai. Nama, di sini dibilang namanya maksimal 10 ya, tapi maksimal 10, jadi kalau 5 juga nggak apa-apa, kita bikin Petra. Untuk email kita buat sesuai emailnya Petra 23, oke. Ini untuk passwordnya itu katanya minimal 8. Kita akan buat 8 di mana itu harus mengandung setidaknya satu huruf kecil, satu huruf besar, dan setidaknya satu angka. Jadi kita buat
Satu huruf kecil, satu huruf besar seperti ini kita submit. Tada! Maka dia berhasil kalau kita memenuhi aturannya. Lalu di sini, jika error validasi telah tampil, umumnya isian form akan kembali kosong. Jika isian form ingin tetap terisi sesuai dengan yang diisi sebelumnya, gunakan function alt pada value inputan dan tulis name dari inputan tersebut. Nah, ini seperti ini contohnya. Nah, biasanya kan kita kalau misalnya menampilkan ini ya. Hmm, seperti ini ketika kita menginputkan validasi yang salah. Nah, Nah, katanya jika error, dia akan mengembalikan kolom yang kosong seperti ini. Nah, dia akan kosong, jadi fungsi alt tadi itu bisa dia itu bisa membuat isian form kita tadi itu tetap terisi walaupun dia error. Kalau tadi kan kita ketika kita mengisi data, terus isian form kita itu kan kosong. Jadi ketika kita menggunakan fungsi alt, jadi nanti dia itu walaupun error, dia itu masih jadi isian form kita itu tetap terisi sesuai dengan yang kita isi sebelumnya. Jadi itu itu gunanya dari fungsi alt. Jadi itu fungsi dari alt itu. Jadi kita akan coba ya. Missing column ini. Nah, ini. Di sini tinggal kita ubah aja di bagian required ini kita ubah, kita bikin value. Kita bikin fungsi out. Kita bikin name. Nah, ini sama aja untuk yang lainnya, tinggal di-copy saja. Seperti ini. Jadi ini kan tadi kan ketika kita menampilkan, ketika kita mengisi inputan kita tadi, ketika kita menginputnya dengan yang salah, dia akan menampilkan pesan error dan isian form kita kan kosong. Tapi ketika kita sudah menggunakan fungsi alt, ketika kita menampilkan pesan kesalahan seperti ini, dia itu akan isian form kita itu akan tetap terisi ketika kita menggunakan fungsi alt seperti ini. Nah, nah jadi dia tuh fungsi ininya itu tetap ada. Jadi ini itu gunanya dari fungsi all tadi. Jadi isian form kita itu dia akan tetap terisi dan tidak terhapus ketika kita menggunakan fungsi all. Setelah saya menjelaskan mengenai fungsi all tadi, selanjutnya saya akan memberitahu teman-teman cara mengubah kayak tampilan error ini. Perhatikan kan tampilan errornya bahasa Inggris. Jadi ini bisa kita ubah menjadi bahasa Indonesia. Kita kasih contoh satu aja ya. Seperti ini. Kita bisa bikinnya itu, kita ubah itu di bagian public function sign up kita itu. Kita kasih command. Kita bikin nama yang mau kita ubah. Misalnya tadi ini name required. Kita ubah nama tidak boleh kosong. Lalu ini kita bikin. Lalu ini kita bikin name.next. Maksimal 3 huruf. Jadi kan kita bikin ini name max-nya kan minimal 3 huruf. Di sini 10 huruf, jadi kita ganti aja dulu yang jadi 3. Seperti ini. Kita kasih ini. Jadi kita coba ya. Dia akan menampilkan pesan kesalahan dalam bahasa Indonesia. Katanya maksimal namanya 3 huruf. Di sini maksimal namanya 3 huruf, tapi kita inputkan isian namanya itu minimal kita bikin 5.
Jadi dia seharusnya akan menampilkan pesan kesalahan maksimal 3 huruf seperti ini. Jadi kita bisa mengubahnya ke dalam bahasa Indonesia seperti ini. Baiklah, selanjutnya saya akan membuat simple login. Jadi di mana kita akan membuat form login sederhana di Laravel. Jadi yang pertama itu kita akan membuat controller dengan nama out controller. Kita akan membuatnya secara default. Lalu nama filenya out controller di search seperti ini. Oke, ini sudah ada. Lalu di dalamnya dibilang, buatlah dua function index dan login, di mana index ini berfungsi untuk menampilkan view login form, sedangkan login ini nanti untuk memproses, bertugas untuk menerima dan memproses form yang dikirimkan ketika pengguna melakukan login. Jadi ketika pengguna mengisi datanya, itu akan diterima dan diproses di fungsi login. Jadi kita akan buat dulu file itu login di view-nya kita akan buat file yaitu login form .php. Oke, lalu kita kopaskan aja yang ini. Nah, lalu di bagian kontrol ini kita ubahin jadi oh ya, disuruh menambahkan satu function lagi, kita copy aja. Nah, lalu di sini kita sign up. Sign up. Login. Function login ya. Di sini kita bikin redcon view login form seperti ini. Lalu di bagian function loginnya itu ada terdapat beberapa logika yang harus diterapkan di mana ada rule validasi untuk input password minimal 3 karakter dan harus ada huruf kapital. Lalu username dan password akan sama dengan Nimanda. Kembali ke view halaman login dengan membawa informasi success. Lalu jika tidak sesuai kembali ke view halaman login dengan membawa informasi error. Di halaman login menampilkan alert yang sesuai dengan informasi yang dikirim sebelumnya. Lalu kita akan membuat root untuk mengakses kedua function tersebut di mana root untuk menampilkan halaman login itu menggunakan metode get dan root untuk memproses from login itu menggunakan metode post. Nanti halaman loginnya itu akan diakses menggunakan URL/out, sedangkan untuk setelah disubmit, form akan mengarahkan ke URL/out/login. Nanti kita juga akan menggunakan function isset untuk melakukan pengecekan apakah variabel tersedia atau tidak. Jadi yang pertama itu mungkin di public function ini kita akan buat logika validasinya dulu. Lalu kita akan buat request username dan passwordnya dan logika suksesnya dan errornya. Di sini saya tadi di bagian notepad udah saya buat ya. Masih ada nggak ya? Saya udah buat sintaksnya tadi. Ini langsung aja salah. Langsung di kopas aja. Tadi saya udah buat sintaks logikanya. Karena biar tidak memakan waktu yang begitu banyak. Ini adalah sintaks yang digunakan untuk membuat validasi, sedangkan ini adalah untuk request username-nya. Lalu di sini kita bikin dulu dong parameternya. Request. Nah, baru request seperti ini. Ini untuk logika form loginnya. Lalu untuk menampilkan pesan errornya itu kita buat di bagian view login form ini. Kita akan buat di bawah kartu ini sayang. Kita akan buat sintaknya udah ada saya buat tadi.
biar nggak memakan waktu yang banyak. Sebenarnya nggak usah. Saya sengaja gini. Hmm, kita kopas. Oke. Ini untuk sintaks menampilkan pesan errornya ya. Ini dia iset ini untuk mengecek apakah variabelnya ada atau tidak. Sedangkan ini adalah alertnya dan ini adalah sintaks yang digunakan jika ada kesalahan ini. Jika ini adalah logikanya, jika pesan yang dimasukkan itu sesuai, maka dia akan login berhasil, menampilkan pesan login berhasil. Sedangkan kalau nggak sesuai, dia akan login gagal. Kita akan buat dulu rootnya. Nah, kita buat dulu root untuk memanggilnya. Tadi dibilang rootnya itu adalah eh, untuk bagian untuk bagian menampilkan halaman login itu kita menggunakan untuk halaman login kita menggunakan get. Hmm, Sedangkan untuk from loginnya itu kita menggunakan metode post. Jadi ini sudah saya buat. Kita dulu jangan lupa import kelasnya. Oke, kita akan coba untuk mengeceknya. Oke, jadi kita akan coba cek dia di Laravel kita. Apakah eh, from login simple login kita sudah selesai. Tadi webnya itu adalah slash out. Kita akan ubah dia out. Tadi saya di bagian out controllernya itu udah buat requestnya username itu harus 235730 sesuai dengan NIM saya dan passwordnya itu Petra123. Maka kalau saya membuatnya sesuai dengan format yang sudah disediakan, maka dia akan menampilkan login berhasil ya. Nah, seperti ini. Dia akan menampilkan pesan login berhasil ketika format yang kita masukkan itu sesuai. Ini sama dengan yang saya bilang tadi di di awal tentang Laravel validasi. Lalu coba kita buat jika namanya salah. Jika username-nya salah, passwordnya salah, dia akan menampilkan pesan kesalahan. Nah, the password file format invalid. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Hanya ini dapat saya sampaikan. Terima kasih.